Hai teman-teman, selamat datang kembali lagi ke akun YouTubeku. Aku udah benar-benar lupa banget gimana caranya bikin YouTube. Udah mungkin 1 tahun aku nggak upload. Tapi lama-lama pegel juga kalau cerita di TikTok doang tuh kayak nggak puas kan. Nah kalau di YouTube kan kita bisa kayak lama gitu. Terus aku bisa bahas beberapa hal sekaligus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, aku sekarang udah nggak tinggal di Bursa lagi. Aku kembali ke Istanbul. Yeay! Jadi ngapain aku di Istanbul? Aku sekarang lagi cari kerja lagi. Terus udah ada yang nerima sih. Cuma aku nggak tahu ya bakal suka apa enggak. Dan aku juga tergoda untuk kuliah lagi di sini. Sebenarnya sih aku udah tamatin semua kuliah aku ya di Indonesia, tapi aku mau nambah gelar gitu loh, mau ambil MBA di sini karena murah meriah cuy. Dan ini tuh S2 ya, aku nggak ngulang dari S1 lagi. Kalau ambil doktor tuh kayak belum pede aja gitu. Oke, jadi sekarang kalau kalian tuh lagi bete gitu, mending gak usah denger video ini. Mending temen-temen tuh yang lagi masak, lagi nyuci, nah dengerin dah video ini. Karena aku tuh di sini tuh cuma ngoceh-ngoceh aja gitu sambil cerita apa yang sedang terjadi sekarang di Turki. Oke, so let's start. Oke, jadi pertama yang lagi rame banget adalah kasus pembunuhan. Itu baru hari Jumat kemarin. Sekarang video ini dibuat tuh, ini hari Senin ya guys. Dibuat hari Senin. Terus ini tuh kenapa mengerikan? Karena dia tuh dibunuh-bunuhnya tuh di publik. Bayangin, ada cewek pacaran. Ceweknya ini namanya Aisyah Nur. Terus si Aisyah Nur ini pacaran sama si Semi. Semi lu bener Semi ya ampun. Nah Semi ini tuh psikopat gitu loh. Jadi dia itu tuh udah berapa kali ya dia masuk rumah sakit jiwa? 5 kali. Terus ya abis masuk RSJ keluar lagi. Terus dia pacaran lah karena saya Senu diputusin karena emang problematik sih. Di sini kita bilangnya takıntılı alias obsesif. Nah bagi orang Turki kalau kalian disebut takıntılı itu tuh bukan cuma sekedar obsesif, tapi juga kayak kalian tuh psycho gitu loh. Jadi jangan pernah mengatakan hal itulah ke orang Turki. Nah terus suatu hari dia itu tuh ketemuan kan di tembok kota. Nah dia tuh diantar sama temennya namanya Iqbal. By the way di Turki Iqbal itu nama cewek. By the way pardon my background karena ini aku habis copot-copotin stiker terus jadi kayak jelek banget gitu gak sih? Tapi ya sudah lah ya, kalian memperhatikan wajahku saja yang gak cakep juga sih. Tapi gak jelek-jelek banget. Oke lanjut cerita ya. Ini tuh bener-bener bikin orang Turki tuh marah banget. Karena di Turki tuh orang-orang tuh bener-bener concern sama yang namanya perlindungan perempuan, terus kesetaraan gender. Bahkan teman-teman harus tahu, sekarang di Turki tuh banyak wali kota ya, bukan gubernur, wali kota yang perempuan. Apalagi sekarang tuh partai yang lagi dominan itu kan sayap kiri ya, JHP. Jadi sejenis kayak PDIP-nya Indonesia. Itu tuh mengusung perempuan banget gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan perempuan, itu tuh pasti orang-orang tuh kayak mendidih darahnya. Terus mereka tuh sekarang lagi pasang tagar di mana-mana, hashtag di internet, women in Turkey are in danger, Turkish women are in danger, kayak gitu kan. Apalagi ya Turkey help Turkish women. Jadi mereka tuh ingin meminta perhatian dunia bahwa di Turki tuh nggak aman gitu untuk perempuan. Tapi kalau menurut aku sebenarnya itu bukan masalah aman gak aman secara umum ya, tapi secara relationship karena ada kasus ini gitu. Mereka tuh membongkar kembali kasus pembunuhan perempuan yang mereka sebut femicide itu di sepanjang tahun. Jadi kayak di awal tahun kita ada 290 kasus, terus Januari ada 31 kasus, Februari 35 kasus, Maret 25 kasus, April 32 kasus, dan yang
meng-unalive perempuan ini adalah pasangannya sendiri banyaknya. Nah itu kan berarti lebih ke konflik internal kan. Karena kalau teman-teman ke Turki nih, teman-teman jalan tuh nggak ada yang berani menyentuh kalian, nggak ada yang berani melecehkan kalian di publik, kecuali pendatang ya. Kalau orang Turki aslinya tuh enggak gitu. Nah, yang sedihnya kasus kayak KDRT, terus kasus pembun-bunan kayak begini, itu yang melakukan pasangannya sendiri, miris ya. Oke, dan ngerinya lagi, teman-teman aku udah bilang kan kalau dia tuh dibun-bun di dua orang ini, dibun-bun sama si cowok gila ini dari atas tembok kota ini tuh, di Istanbul ya. Habis itu ke kelapanya, kita sensor ya, kelapanya menggelinding ke depan emaknya si perempuan di sini, emaknya si Aisyah Nur apa emaknya Iqbal gitu, aku lupa. Aduh sedih banget. Terus ini cowok loncat, udah apa namanya, udah ngebun-bun anak orang, cabut juga lagi. Ini bener lu jadi kerak neraka lu ya, Semi. Aduh. Terus setiap hari orang tuh ngebahas mulu kan, disangkut-sangkutin dengan kasus yang udah pernah terjadi kayak KDRT perempuan, terus pembun-bunan perempuan. Aduh sedih banget deh pokoknya. Sebenarnya aku tuh kayak ini, aku nggak mau bilang lebay sih, tapi nggak seserem itu guys di Turki. Ini kan ya yang terjadi di antar pasangan ya. Serem sih, tapi nggak mengeneralisasi kehidupan sehari-hari kita kalau di jalan atau wisata ya. Jangan takut guys, kalau mau ke Istanbul nggak usah takut. Begitulah deh kemarin udah seminggu nih, enggak sih belum seminggu ya. Udah 3 hari ngebahas, mereka tuh semua ngebahas ini terus. Mereka tuh sampai pergi ke universitasnya si Aisyah Nur ini buat kasih tulisan sama foto. Kalau tolong ini pembunuhan perempuan yang terakhir ya, tolong banget. Sedih banget, ya Allah, mari kita Al-Fatihah bersama. Oke teman-teman, yang masih nyuci, yang masih masak, yang masih kerjain PR. Aku juga pengen cerita kalau sekarang di Turki tuh nggak terlalu murah lagi ya untuk teman-teman yang mau liburan. Jadi aku saranin kalau mau liburan itu siapin budget 1,5 kali bahkan 2 kali daripada budget teman-teman liburan ke Turki sebelum-sebelumnya. Karena sekarang walaupun harga-harga itu saat dirupiahin jadi cuma setengah gitu ya. Misalnya kayak ini nih harganya 200 lira dirupain jadi 100.000 rupiah cuma setengahnya. Tapi tetap aja mahal kan? Ya gitu karena setelah penyesuaian harga. Oke, terus yang lagi rame lagi bukan kasus sih, problem Miss Turki. Jadi Miss Turki ini pas menang itu tuh banyak banget dihujat karena dibilangnya dia tuh kayak erkek suratle alias ekspresinya tuh seperti wajah cowok gitu. Jahat banget ya orang-orang mulutnya. Nah, si cewek ini itu kan dokter ya, jadi dia ya wajar lah dia menang, dia pinter. Karena kalau untuk ikut ajang-ajang gini tuh cantik doang tuh nggak cukup gitu loh. Jadi ini cewek tuh kuliahnya di Koç University. Terus Koç University itu adalah universitas yang swasta sih, tapi dia tuh ngetes gitu. Jadi bukan serta-merta kita punya uang terus kita tuh bisa kuliah, enggak, harus pinter juga gitu. Jadi cuma orang kaya plus pinter yang bisa kuliah di sana. Nah, dia ini tuh kan kalau di Turki kalau abis lulus kedokteran, kalau orang Turki asli itu wajib kayak kalau tentara wajib militer, kalau dokter wajib pelayanan masyarakat. Nah dia tuh nggak muncul, jadi dia tuh dibully lagi. Rupanya dia tuh lagi attending conference dan dia bilang aku nggak kabur kok dari pelayanan masyarakat aku cuma lagi attending conference tentang kedokteran juga di USA gitu. Dan ini dijadikan haters dia tuh bulan-bulanan lagi karena kasus ini oleh hatersnya. Ya kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa searching, habis itu dipakai auto translate gitu kan di Google ada ya. Menarik banget sih menurut aku case Miss Turki ini karena untuk pertama kalinya seorang pemenang Miss Turki itu dihujat gitu. By the way dia akan mewakili Turki ke ajang Miss World ya. Oke deh, segitu aja cerita hari ini. Besok-besok aku akan muncul lagi menemani kalian yang sedang beraktivitas.
Dan jangan lupa request. Kalau aku belum bahas berarti aku belum baca. Tulis terus aja komen aku mau request apa. Oke? Bye.